Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pringsewu, yang terhormat Direktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Bina Dharma, yang terhormat Lurah Pringsewu Barat Dr. Andes Cecep Irawan, Magister Pendidikan, yang kami hormati Kepala Cabang Bank Nasional Indonesia Cabang Tanjung Karang, yang kami hormati Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia Pringsewu, yang kami hormati Direktur Perseroan Terbatas Bina Asia Digital Indo, yang kami hormati Direktur Pringsewu Digital Printing, yang kami hormati Manajer Operasional Raja Studio dan Digital Printing, yang kami hormati Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Bina Dharma, yang kami hormati seluruh pimpinan dunia usaha dan industri. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara orientasi pembukaan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabibur yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Setis, Bapak Sunaji. Yang terhormat Kepala Dinas Pemerintah dan UKM Kabupaten Pringsewu atau yang mewakili, yang terhormat Lurah Pringsewu Barat Bapak Cecep Irawan, yang kami hormati Kepala Cabang BNI Cabang Tanjung Karang, yang saya hormati Kepala Cabang BSI Pringsewu atau yang mewakili, Direktur PT Bina Asia Digital Indo, Manajer Operasional Raja Studio dan Direktur Utama Pringsewu Group Bapak Muharram, yang kami banggakan Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan Bina Dharma, serta pimpinan dunia usaha dan industri, dan yang tak kalah penting juga ada rekan-rekan media cetak dan media online. Izin Bapak Sekis untuk menyampaikan beberapa laporan mengenai program kecakapan wirausaha tahun 2023. Alhamdulillahirobbilalamin, pada tahun 2024 lembaga kami dipercaya kembali oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek melalui program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2024. Kemudian total dari peserta ada 40 peserta. Total dari durasi waktu kurang lebih ada 300 jam mengenai atau meliputi ada pendidikan kecakapan atau karakter wirausaha, ada penguatan manajemen usaha, ada keterampilan yang dibelajarkan desain grafis dan desain digital, kemudian ada pengembangan rintisan usaha, selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Program PKW ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan wirausaha
nanti ada teori dan praktek Bapak kami berikan kepada peserta didik. Kita sudah jalan dari tanggal 8 kemarin, 8 Juli Pak, hari Senin, karena menyesuaikan jadwal dari teman-teman undangan kami, sehingga kami waktu pembukaannya mundur, tapi tidak mengurangi kebersamaan kami. Anak-anak tetap berproses terus sampai hari ini Pak. Kemudian hampir peserta ini rata-rata dari Kabupaten Prinsewu, hanya sebagian kecil, mungkin ada Lampung Tengah, ada nggak ada ya? Rata-rata Prinsewu ya? Oh, ada Sawarna berapa orang? Oh ya, hanya 5 orang atau 6 orang Pak. Dan alhamdulillah berarti hampir 35 orang dari Kabupaten Prinsewu Pak. Alhamdulillah program ini bermanfaat buat Kabupaten Prinsewu. Selanjutnya Pak, izin melaporkan Pak, program kecakapan wirausaha ini kami levelnya level platinum Pak. Jadi dari ada 18.000 lembaga khusus dan pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami termasuk ke 26 lembaga yang terpilih Pak di Kabupaten Prinsewu. Alhamdulillah dari Direktorat tahun kemarin juga sudah berkunjung ke Bina Dharma untuk dalam kegiatan yang berbeda, dan mudah-mudahan program ini nanti kedepannya bisa bermanfaat, karena nanti peserta selain dibekali ilmu pengetahuan teori dan praktik Bapak, nanti peserta akan kita buatkan program per kelompok Pak, yang akan memberikan nanti bahan rintisan usaha dan peralatan. Selanjutnya di sini juga ada Bank BNI. Harapan kami juga nanti dari pihak Bank BNI ini bisa menunjang daripada usaha teman-teman, ya, bisa memberikan permodalan, tetapi dengan catatan tentunya harus standar dengan prosedurnya pihak bank. Nanti beliau akan menjelaskan juga di sini. Selanjutnya kami kurang lebih dari tanggal 8 sampai tanggal 15 atau 20 Pak, 20 September kita sudah selesai. Kemudian nanti selanjutnya per kelompok akan kita antarkan peralatan itu dan bahan rintisan usaha. Dan program ini kami pantau kurang lebih 1 tahun. Ya, kami selalu memantau nanti adik-adik semua, tolong kerjasamanya, bahwa program ini setelah berjalan selalu komunikatif dengan kami, dengan lembaga. Pak, kami sudah dapat omset sekian juta, dan pihak lembaga tidak minta apa-apa, ya, hanya laporan. Kami dituntut untuk melaporkan lagi ke pihak kementerian, ya. Itu jadi harapan kami, adik-adik semua nanti jalan semua usahanya. Nanti suatu saat di hari-hari ke depan nanti akan kami undang testimoni daripada kelompok wirausaha yang kemarin berhasil Pak. Kelompok wirausaha yang kemarin sudah berhasil, omsetnya kurang lebih 7 juta sampai 10 juta per bulan, karena solid, kelompoknya solid, ya, kelompoknya solid, dan bisa kerjasama dengan digital printing yang ada di Prinsewu. Di sini ada Bapak Muharram, digital printing yang terbesar di Prinsewu. Bisa kerjasama, nggak usah nanti panik saya harus beli mesin yang besar dan sebagainya. Kita kan masih usaha kecil. Nah, nanti bisa bermitra dengan dia, bisa komunikasi lebih intens lagi di luar jam ini. Nanti bisa juga menjadikan beliau sebagai pembimbing, ya, pembimbing, dan juga beliau akan memberikan materi. Di sini ada materi dari industri, ada 5 orang Pak, dari pihak perbankan, kemudian ada industri percetakan, kemudian ada platform digital, kemudian khusus untuk instruktur yang ada di lembaga Bina Dharma hanya 2 orang Pak. Jadi semuanya nggak saya libatin dari Bina Dharma, kebanyakan dari luar. Demikian Pak, harapan kami nanti di sambutan Bapak bisa membuka secara resmi program ini. Program ini resmi, ya, tadi semuanya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dibuka oleh Bapak Senis kita, Bapak Sunaji,
dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pada Bapak Direktur Digital Print Sewu Group, kepada beliau kami persilakan. Di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati CEO Bina Dharma Pak Junaidi Eskom, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pringso Pak Sunadi, Pak Sunaji. Yang kami hormati Bapak Lurah Pringso Barat Pak Cecep Irawan. Yang kami hormati Pak Jeffrey dari BNI. Kemudian juga kami hormati Direktur PT Asia Raja Studio dan Direktur PT Sinar Pelangi beserta seluruh undangan yang hadir pada kesempatan hari ini, dan yang kami banggakan peserta program pendidikan kecakapan wirausaha atau PKW tahun 2024 yang hari ini mendapatkan kesempatan yang spesial, sebuah anugerah yang luar biasa. Karena kalau berbicara bisnis, berbicara wirausaha itu tidak semua mendapat kesempatan belajar. Termasuk saya juga dulu memulai itu nggak belajar dulu, Mas. Jadi kita belajarnya di lapangan. Tapi hari ini teman-teman semua mendapatkan satu kesempatan tidak hanya belajar, tapi juga tadi sudah disampaikan sama Pak Junaidi akan diberikan fasilitas untuk praktek. Dan menurut saya yang paling penting adalah itu. Jadi kalau berbicara konteksnya kesuksesan kita dalam menjadi para pengusaha, itu paling nggak ada 15. Cuma nggak saya sampaikan hari ini. Saya hanya menyampaikan 3 saja. Yang pertama, kita semua harus punya impian. Kita ingin bisnis kita ingin usaha kita, atau paling gampang kita ingin menjadi seperti apa setelah hari ini. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman nanti memulai usaha, maka yang namanya usaha itu saya sampaikan itu tidak ada kepastian. Tidak seperti pegawai. Kalau pegawai orang lamar kerja diterima tiap bulan pasti gajian. Mau bosnya dapat untung atau enggak, teman-teman gajian. Mau bisnisnya omsetnya turun atau lagi naik, sama aja, teman-teman tetap gajian. Tapi kalau bisnis itu teman-teman ngerasain langsung. Hari ini mungkin omsetnya 1 juta, besok omsetnya 500.000, atau besok omsetnya 5 juta. Maka diperlukan apa? Ketahanan dan penyesuaian atau yang namanya adaptasi. Sehingga wajar nanti mungkin dari sekian teman-teman akan mengalami tantangan-tantangan, sehingga yang bisa melalui tantangan-tantangan itulah yang akan menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Tapi yang jelas hari ini tadi juga saya sempat diskusi dengan bapak-bapak yang di depan ini, ternyata untuk menghadirkan teman-teman yang berniat belajar di sini aja itu ternyata tidak mudah. Kita tawarin ke saudara-saudara, kita tawarin ke teman-teman. Ternyata hari ini teman-teman yang berpikir dan memang mau berjuang dan berusaha menjadi calon pengusaha yang dari saya pertama. Tepuk tangan buat kita semua. Kemudian yang ketiga, ini juga menjadi satu hal yang hari ini sedang dilaksanakan, adalah karakter para pengusaha itu adalah senantiasa terus belajar, terus bertumbuh. Jadi saya selalu sampaikan ke tim saya juga bahwa ketika hari ini bisnis kita ingin berkembang, bisnis kita ingin bertumbuh, maka perkembangan atau pertumbuhan bisnis kita itu tidak akan melebihi dari apa yang kita pelajari. Jadi kalau teman-teman pengen berkembang, hari ini misalnya level kita 10, maka pertumbuhan bisnis kita pun, bisnis usaha kita pun tidak akan lebih dari 10.
Kita belajar 10 tapi kita berharap 50. Caranya gimana? Belajar lagi. Apakah mungkin nggak belajar kita bisa berkembang lagi? Bisa. Tapi nanti pada prakteknya pasti kita akan dipaksa untuk belajar. Contohnya seperti apa? Mungkin kita tahu-tahu omsetnya merosot. Akhirnya kita berpikir lagi gimana ya biar bertumbuh lagi jualannya. Tahu-tahu produksi gagal produksinya. Akhirnya rugi. Nah itu adalah salah satu sarana belajar. Tinggal kita memahaminya apakah itu sebuah kegagalan atau pembelajaran. Maka saya sampaikan dari awal bahwa mindset berbisnis ketika kita mulai kemungkinannya cuma ada 2. Yang pertama itu kita berhasil dengan bisnis kita. Yang kedua kita belajar dengan bisnis kita. Jadi tidak ada konteks yang namanya kegagalan. Ketika kita berjalan terus kemudian tidak sesuai harapan, berarti itu waktunya kita harus belajar. Ketika kita berjalan terus kemudian kita merasakan ada satu yang mandek, stagnan dalam pertumbuhan kita, berarti itu saatnya kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, baik, yang saya hormati CEO Bina Dharma Pak Junaidi, Dinas Pendidikan Sewu, Pak Sunaji, Camat Kabupaten Purwodadi Seribu Barat, Pak Cecep, Bapak Ibu undangan, serta peserta didik PKW tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Kita bisa berkumpul dalam acara PKW program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2024 ini. Di sini juga diselenggarakan oleh Bina Dharma dan bekerja sama dengan Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Harapannya di sini semoga ke depan teman-teman peserta didik semua bisa mendapatkan ilmu serta mampu mengembangkan ilmu yang telah didapatkan sehingga bisa menjadi pengusaha yang unggul. Kita dari Bank BNI selalu support untuk teman-teman semua yang ingin mengembangkan usahanya, karena kita sendiri baik dari Bank BNI maupun bank pemerintah lainnya juga wajib menyalurkan program pemerintah dalam hal ini kredit usaha rakyat ya rekan-rekan semua. Jadi kita semua siap support 100% untuk mengembangkan usaha dari rekan-rekan semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purwodadi Sewu sekaligus membuka program kecakapan wirausaha tahun 2024. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun yang saya hormati dari Dinas Puperindah, yang saya hormati Bapak Lurah Sewu Barat, dari Bank Permodalan yang dari BSI dan BNI. Ini kalau saya sebutnya Bank Permodalan yang nanti akan mengasih modal sama peserta PKW. Yang saya hormati dari dunia usaha dunia industri, yang saya hormati dari rekan-rekan media dan media cetak, media online. Terima kasih atas kehadirannya yang ikut bersama-sama mensupport program kecakapan wirausaha. Dan yang saya hormati wabil khusus untuk para instruktur, para narasumber dan peserta iklan ini ya, peserta kursus dan pelatihan. Alhamdulillah
Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita sama-sama kita panjatkan syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di rahmat karunia-Nya kita semua bisa hadir di sini. Sholawat serta salam dan sama-sama kita satukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini program ini kerjasama dengan Direktur Kursus dan Pelatihan. Jadi adik-adik, Bapak Ibu media, bahwa Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Vokasi ini punya direktur, namanya Direktorat Kursus dan Pelatihan. Punya program itu ada PKK, Pendidikan Kecakapan Kerja, ada kursus dari ada PKW, Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Bapak Ibu hormati, lembaga kursus di Pringsewu ini banyak dan termasuk untuk di Lampung ini favorit. Ya, karena yang menjadi sampel pelaksana program kursus dari se-Lampung itu yang berada di Pringsewu melaksanakan itu. Karena apa? Sudah tepat percaya, termasuk yang menyelenggarakan program PKW khususnya yang Latino. Tadi dilaporkan hanya 26 itu se-Indonesia. Ya, se-Indonesia 26, berarti di Lampung kami dari Dinas Pendidikan ya, ini hanya memberikan ilmu baik teoretis maupun praktis. Pada kenyataan setelah di lapangan, adik-adik ini yang akan coba bagaimana bisa berkompetensi di lapangan. Kemudian berbicara banyaklah apa tadi yang selain kalau dengan perempuan tadi apa namanya kasih sayang, kalau dengan laki-laki relasi. Saya jadi ingat relasi itu penting. Bagaimana adik-adik setelah mempunyai ilmu, mempunyai keterampilan, punya relasi. Selama tidak memiliki relasi, tidak memiliki hubungan, diam di tempat, dagangan tidak laku, usaha tidak jalan. Kemudian dari pihak dunia industri itu penting. Tadi sudah sampaikan pengalaman berusaha bagaimana pontang-pantingnya mungkin tenggelam timbul. Ya. Ini menjadikan catatan. Tapi tidak lepas dari ilmu, kompetensi, kemampuan yang dimiliki. Makanya dari mulai tanggal 8 Juni sampai tanggal 20 September. Dan nanti akan dibentuk kelompok-kelompok. Ini akan membentuk suatu kelompok, suatu sistem yang nanti akan difasilitasi sarana ya, sarana pendukung. Nah, ini akan dikembangkan. Maka kelompok-kelompok yang dibentuk kalau bisa milih sendiri daripada ditentukan oleh pihak penyelenggara tidak pas. Kalau bisa yang berdekatan rumahnya, sehingga nanti pada saat selesai kegiatan kursus ini itu ada makna dan ada manfaatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikan motivasi kepada adik-adik ya, jangan patah semangat. Kursus ini adalah kursus gratis, diajari wirausaha, diberikan modalnya modal peralatan. Kalau modal uangnya nanti setelah nampak, karena pihak bank juga tidak akan langsung mengucurkan dana bantuan permodal ketika belum kelihatan wujud usahanya. Minimal sudah ada usaha jalan, lapor ke Masjid nanti akan diberi dengan perbankan untuk modal berapa. Secara bertahap, kalau memang usahanya lancar, semakin besar juga akan modalnya akan tambah besar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, baiklah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program Pendidikan Kecakapan Wirausaha tahun 2024, Direktorat Kursus Pelatihan Jenderal Pendidikan Vokasi, jenis keterampilan desain grafis secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama. Modulnya ada 4, kira usaha, desain grafis, sama digital marketing.